Bisa nggak Bapak kalau dibilang jangan stres lagi? Ya, pelan-pelan lah. Serius. Pelan-pelan dirubah ya kan? Pelan-pelan dirubah. Boleh. Ya. Jadi berarti selama masih pelan-pelan diubah, berarti kemungkinan besar hormon stres Bapak tetap Tinggi ya. Berarti obat gula apapun yang kita kasih tetap nggak bisa Iya. menurunkan gula. Eh, Maka kita harus memikirkan pilihan yang lain jadinya, yaitu pemberian insulin. Oh. Jadi insulin yang diproduksi sendiri sama pankreasnya nggak bisa mencukupi. Maka kita harus bantu dari luar insulinnya. Oh, nggak cukup ya. Ya nggak cukup dia Pak. Mau kayak mana pun dipaksa dia nggak cukup. Bukan. Kalah sama hormonnya. Stres. Bukan obatnya udah nggak cocok gitu. Oke, obat nggak cocok. Semua obat gula tempat kerjanya sama. Sama-sama di dalam sel beta pankreas tadi. Oh. Kita kalau mau nambah-nambahinnya, ada untuk meningkatkan misalnya supaya lebih sensitif insulinnya bisa. Tapi dengan kadar gula Bapak yang sampai 300-an dalam keadaan puasa Pak, Enggak lagi udah makan ya, udah makan, nggak ada obat yang bisa menurunkan itu. Oh. Nggak cukup kuat juga dia untuk menandingi efek hormon stresnya. Iya. Nah, pertanyaan sama Bapak sekarang, mau pakai insulin? Hah? Insulin? Suntik gitu? Suntik. Ih, ngeri lah. Ya kayak gue bilang tadi sih, kenapa kita perlu suntik insulin? Jangan terpaksa. Jangan mau kalau takut. Jangan mau lah. Saya hanya bisa kasih opsi. Oh. Ya kan? Bahwa opsinya itu adalah kalau memang Bapak bilang, ya udahlah saya usahakan nggak stres. Ya. Berarti sabarlah kita. Selama masih stres, berarti Iya. gulanya tetap tinggi. Masih posisi tinggi deh. Nah, boleh kita cek tiap hari, boleh aja Pak. Tujuannya ada. Heeh. Oh, aku stres ya semalam ya. Cek lagi besok, tetap tinggi juga. Iya, aku masih stres. Oh. Ya. Iya. Maka bagaimana cara biar nggak stres Pak? Aku ajari Bapak. Ini otak manusia ya. Ini otak manusia Pak. Yang warna merah itulah pusat perasaan. Oh, yang merah ya. Jadi Bapak marah, Bapak kesal, Bapak sedih, semua di situ. Termasuk Bapak bahagia di situ juga. Pusatnya. Pusatnya. Bedanya dia adalah beda di jenis hormon. Oh. Ketika kita marah sedih, maka hormon stres yang tinggi. Ketika kita bahagia, maka hormon endorfin yang tinggi. Beda efeknya ke tubuh. Kalau hormon stres, katekolamin, kortisol, itu otomatis menaikkan gula. Itu yang gue bilang tadi, lawan dari insulin. Sedangkan hormon endorfin itu teman dari si insulin. Itulah yang menghambat gula darah kita sehingga tidak naik. Iya. Maka yang di luar ini, bagian korteks namanya, ini adalah pusat pikiran, pusat ingatan. Bapak ingat apa di sini? Memorinya di situ. Dah, ini kan saling berhubungan nih. Ya, connect. Dengan ini, connect dia nih. Ini ada konektornya. Apa itu bentuk konektornya? Apa yang kita pikirkan otomatis dirasakan. Jadi kalau kita banyak mikirkan yang salah, otomatis hormon stresnya naik ya. Semua ada sangkutannya ya. Nggak bisa pura-pura. Nggak kok aku nggak stres. Ya boleh kau bilang nggak stres, gue bilang. Tapi pikiran mau nipu diri sendiri. Capek lah, tambah stres. Paham ya? Iya. Lalu dengan Bapak bilang tadi, memang gampang marah. Orang akan otomatis gampang marah ketika hormon stresnya menjadi tinggi. Iya. Nah, berbanding terbalik kalau kita lagi bahagia. Mana sempat marah kita, mikir yang jelek aja nggak bisa. Tahu kita cuma yang baik-baik aja. Cocok ya? Cocok. Maka apa yang bisa Bapak lakukan, tambahkan. Kenyataannya pegawai juga pada melakukan kesalahan berulang-ulang. Ya, maka tanpa Bapak sadar tersimpan itu memorinya di sini. Maka apa yang mau dilakukan adalah Bapak harus memberikan memori yang baru ke situ, ke otak Bapak. Contoh, bukan contoh, faktanya sih begitu. Kita masih hidup, itu kan cuma karena Tuhan.
berarti ada kuasa yang lebih besar dari kemampuan kita. Ada kuasa yang lebih besar dari semua yang dimiliki semua manusia ini loh. Ya. Artinya orang boleh salah, saya boleh salah, tapi yang maha kuasa nggak mungkin salah. Nah, gitu Pak. Jadi kalau Bapak masukkan memori di kotak Bapak, supaya apa? Walaupun orang berbuat salah, tetapnya yang kuasa punya kehendak. Ya. Kalau memang udah di luar jangkauan saya, pasti Tuhan tetap bisa tolong kita. Nah gitu ya. Dengan kata lain, kita rasa apa? Dekat kita sama Tuhan. Maka apa yang bisa Bapak lakukan? Tadinya mungkin sembahyang 1 kali sehari, buat jadi 2 kali. Nambah lagi ya. Masih stres juga nih, buat 3 kali. Iya. Masih stres, buat 4 kali Pak. Karena pada faktanya adalah ketika Bapak sembahyang, udah jelas yang Bapak pikirkan adalah Tuhan situ. Iya. Yang Bapak Ada sembah. ketenangan dia. Akan tenang kan? Iya. Maka ketika Bapak tenang, berarti hormonnya bereaksi di sini. Hormon kebahagiaan Bapak akan muncul. Iya. Biar nggak usah pakai insu. Nggak usah pakai insulin. Itu tujuannya Pak. Jadi kita jangan mau dipaksa. Kalau ada dokter, oh Bapak wajib pakai insulin Pak, tinggalkan dokternya Pak. Ya, dokter nggak ada yang boleh Pak. Ya. Dokter itu tugasnya cuma kasih opsi. Opsi ya. Mau mana? Ini boleh. Solusi ini boleh. opsi ya. Solusi dong. Masa awak takut pakai insulin, suruh pakai insulin sih ya? Cocok. Ya, Jaga betul. makan nggak ya kalau pola makan Boleh. itu? Nanti aku kirimkan sama Cici apa pola makannya. Jadi yang harus kita tahu adalah makanan-makanan apa saja Yang boleh. yang mengandung. Oh. Sebenarnya jangan dibilang boleh nggak boleh sih. Kenapa? Otak manusia ini yang tadi aku tunjukkan gambarnya ini Iya. paling stres dia kalau disuruh-suruh. Ya. Hah? Diatur-atur ya. Diatur-atur. Satu lagi paling stres kalau dilarang-larang. Iya benar. Makin dilarang makin menjadi-jadi. Pas. Makanya kalau bicara tentang sakit gula, saya pun harus belajar memang. Jangan sampai kesannya saya larang-larang. Iya. Jadi dia harus merupakan karena tahu. Iya. Kita udah tahu. Contoh, kita udah tahu kentang mengandung gula. Iya. Nah, Iya. lalu Bapak makan juga kentang. Terus Bapak bilang, ya kan enak. Itu mana bisa kita lawan. Iya sih. Ya mana bisa aku larang dia enak. Iya kan? Iya, Betul. benar. Tapi kalau kita udah tahu, Bapak sadar, ini yang aku makan nih, oh ini ada gulanya nih. Boleh dimakan? Boleh. Selama jumlahnya tidak Berlebihan. Porsinya ya. porsinya tidak Iya. berlebihan. Lalu kayak mana tahu aku berlebihan atau enggak? Ya gampang, tinggal diukur gula. Aku mau coba lah, berapa sih jumlah kentang ini yang bisa aku makan? Makan aja. Ya. Tapi 2 jam lagi ukur dulu gulanya. Tes ya. Oh ternyata naik gulanya kalau segitu banyak. Besok-besok Kurangi makan lah. lagi ya. Kurangi, ukur Iya, lagi. iya benar. Atur lagi ya. Atur sampai ketemu nanti dengan jumlah yang memang sudah aman sama Bapak. Karena semua tubuh manusia beda. Ya. Beda dia. Tubuhku makan sekian udah naik gula. Ya. Orang lain makan berapa banyak pun nggak Santai naik dia. gula, santai aja. Nah gitu harus kita yang cari tahu. Tapi kita tahu bahwa itu mengandung gula, ini mengandung Iya. gula, ini mengandung gula. Saya. Bisa. Dan yang pasti orang kalau udah bahagia Pak, bisa dia puasa. Kita mau makan karena stres ya kita sebenarnya. Naiklah asam lambung. Iya. Iya. Makanya mau ulang-ulang mau makan aja. Karena makan itu memang menaikkan dopamin dia di otak. Dopamin itu akan membuat rasa tenang. Jadi ada masalah, makanlah, pasti jadi tenang. Betul nggak? Iya. Makanya orang disuruh kalau mau rapat, makan dulu. Biar Supaya tenang jangan ya. ribut, biar tenang dulu dia 1 jam. Otaknya jadi tenang. Apa aja dibilang? Iya. Ya, benar, Kira-kira benar. gitu Pak. Bisa ya? Bisa. Nah, itu aja sih yang perlu tahu. Jadi tetaplah dulu glimepiridnya 4 mg. Udah? Iya. Nanti kalau mau sekali 3 hari boleh Bapak chat saya berapa hasil gulanya. Gitu. Iya. Kalau Bapak mau tahu berapa rata-rata gula Bapak 3 bulan terakhir, berarti yang kita periksa nanti HbA1c namanya. Di lab lah. Di lab ya, itu kasih suratnya.
Oh, jadi sementara obat ini tetap kita minum. Tetap, karena Tetap, memang ya. hanya itu aja obat gula. Cuman kan kemarin kan kena peradangan di mata dia. Mata, ya. Terus dokter mata kan Kasih kasih obat. Kalau memang ada gula di atas ini tidak boleh minum. Jadinya Betul. jadi kan Karena obat ini memang menaikkan gula, methylprednisolone. Dia efek ke gula. Hmm. Hanya kan kita lihat, Ya. kalau udah meradang mata, kan berarti nggak nyaman. iya. Ya udah, dimakan aja sebentar Oh. supaya reda. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya Nanti- udah reda sih. Karena kalau dia makin tersiksa, kesakitan, otomatis hormon stresnya naik, Bu. Otomatis gulanya jadi naik juga. Ikut ya. Ikut dia. Tapi kalau hanya untuk sebentar-sebentar ini sih nggak apa-apa. Ini tidak dianjurkan untuk jangka panjang. Iya, Oh. karena nanti kan peradangan dia. Iya. Jadi dengan kata lain, nggak boleh sebenarnya Bapak makan ini tanpa konsultasi dengan dokter. Iya, justru dokternya kasih hasilnya 300-an, nggak boleh disentuh. katanya Iya, obat dia ini. pasti akan berpikir ngasih ini. Maka boleh aja dia misalnya meresepkan obat radang yang lain. Iya. Karena ada obat peradangan lain yang tidak menaikkan gula. Ya, ada efeknya ya. Ya, dan radang mata Bapak itu berhubungan sama hormon stres loh. Iya, saling berhubungan Iya. juga ya. Dia kalau bahagia, endorfin itu akan menghambat semua peradangan. Iya. Otomatis tanpa efek samping dia sembuh. Iya. Oke. Jadi tugas sekarang itu dalam 3 bulan ini Ya, dia kondisinya itu kalau Ya. memang nggak turun atau gimana, baru baru nanti kita habis HbA1c. kita cek gitu ya. Dan di situ memang yang perlu tahu lagi, Mhm. kadar gula darah yang tinggi itu memang tidak langsung mengakibatkan komplikasi. Dia perlu waktu memang. Berapa lama waktunya sampai komplikasi? Katakanlah rata-rata itu 5 tahun. Baru muncul, ginjalnya bisa rusak, mata rusak permanen, jantung penyumbatan, bahkan sampai stroke. Itu semua bagian dari komplikasi gula darah. Oke, oke. Lalu perlu tahu juga, insulin yang disuntikkan itu sama dengan insulin yang diproduksi sendiri di dalam pankreas kita, Bu. Mana tahu ada dengar dari orang bahaya. Iya. Saya mau bilang nggak ada bahayanya. Katanya kalau udah sempat pakai insulin, tergantung ketergantungan. ya, karena dia nggak tahu. Jadi bolehkah kita pakai insulin tidak ketergantungan? Boleh. Karena tujuannya adalah kita mau kasih istirahat sel beta pankreas. Paham ya? Oke. Tadi kan pankreas kita masih insulin. Ternyata udah capek dia karena udah terlalu sering dipaksa. Asal diproduksi insulin berlawanan sama hormon stres. Capek dong. Maka dokter bilang pakai insulin dulu. Pertanyaannya apakah jadi ketergantungan? Ya enggak, nanti dicoba lagi. Nanti setelah kita anggap 1 bulan, boleh stop dulu insulinnya. Kita ukur lagi gulanya, pakai obat. Ternyata udah bisa bagus. Ya udah, boleh stop. Kalau nggak normal ya. Nah, yang penting tahu kayak mana biar stop. Jangan Berarti stres. ya jangan stres, bahagia. Enggak cukup jangan stres, Dok, bahagia. namanya manusia pasti ada stres, jangan dok. Paham aku, kita kan aku tahu sama ibu. Bu, kalau ibu berdoa sembahyang, ibu tenang nggak? Tenang. Berarti apapun masalah ibu berdoa lah. Iya, oke. Hah? Hanya itu Bu, kalau ngarap manusia Bu, nggak mungkin lah. Iya, iya. Semua orang stres loh. Ada orang nggak Stres. Semua kembali ke kembali ke diri Tuhan. kita, ke Tuhan. Dan itu udah jelas Tuhan itu baik. Kita bisa hidup sampai sekarang kok. Ada mana pernah minta bayar Tuhan sama kita? Dikasih gratis tuh. Balik ke diri sendiri juga Iya ya. dong. Tapi perlu penyadaran. Ya. Perlu otak ini ingat. Karena tadi saya bilang tadi rumusnya itu adalah apa yang diingat oleh otak, apa yang dipikirkan oleh otak akan dirasakan. Iya. Kalau yang kita ingat cuma kesalahan orang, Bu, ya pasti stres kita. Tapi kalau kita ingat, oh ada Tuhan Maha Kuasa, tahu dia mengendalikan semua untuk kebaikan. Udah kita jadi tenang lagi. Kayak mana biar tahu? Ya berdoa supaya tahu. Kalau kita nggak pernah berdoa, mana bisa kita tahu kebaikan Tuhan? Oke. Betul. Udah tinggal tulang kurus sekali. Iya, habis dia. Habis. Ya, itu Jadi tadi kita- Bapak mikirnya berat. Gimana? Kita nggak usah ngecek lagi apa namanya dalamnya apa namanya ginjal semua apa nggak usah di medikasi. Boleh. Jadi gini,
indikasinya lah kita biar tahu. Biar tahu. Bagaimana kita tahu ginjal udah mulai terganggu? Misalnya, Iya. ya kencingnya sedikit. Bapak kencing masih lancar nggak? Lancar. Lancar. Berarti bisa dikatakan 80% pasti masih bagus fungsi ginjalnya. Oke. Tapi kalaupun kita sekarang mau ambil tolok ukur, ya boleh aja dicek Iya. lengkap nanti sekalian aja dengan HbA1c. Iya, gitu. Cocok. Iya. Ya. Oke lah. Berarti makanan pun kita harus tahu diri lah. Tahu diri aja nanti. Jangan larang-larang sih. Ya. Ibu larang-larang dia tambah stres dia. Makin kurus ya. Makin kurus dia nanti. Jadi tulangnya. Iya. Ingat aja kata dokter biasa jangan larang lo. Minumnya Pagi pagi berkosong atau sebelum makan lah. sebelum makan. Tapi asam lambung naik loh Pak. Oke, asam lambung naiknya tadi bukan Stres dari lagi. obat. Iya. Coba dia bagaimana naik asam lambungnya. Jadi pagi dengan perut kosong. Ya. Baru satu lagi tuh Metformin setelah makan pun boleh kalau metformin. Boleh, Ya, boleh. Mau dua-dua pun setelah makan pun boleh. Boleh ya. Dia nggak terlalu pengaruh Ya. dengan asam lambung. Stresnya yang pengaruh. Stres yang itu yang penting. Iya. Ya, Obat harus, obat yang paling penting tuh ya. Dokter bilang nggak boleh stres. Yes. Stres mau insulin nggak? Jangan mau kalau stres. Itu dia. Oke. Berarti dia 3 bulan ke depan lah ya. 3 bulan lah baru kita putuskan. Iya. Ya, boleh. Oke. Apalagi ini tadi kan Vicky beli mesin Terus tes. Jadi Tes ini gula. dia, Tes gula. Udah beli? Udah beli. aku. Terus Ini dites ya kan. Tinggi dia. Kagak aku 200-an. Padahal tadi pagi aku cuma minum apa namanya? Itu sejenis tepung tepung ubi di kayak foto. kayak sejenis gitu aja. yang Kenapa bisa? warna ungu itu ya? Kenapa naik gulanya? Ya kaget, memang ada gulanya atau bakal kaget aku. Oke. Ibu kan gemuk. Ya. Orang gemuk semuanya itu cenderung akan ke arah sakit gula. Kalau dia terus-terusan mengkonsumsi yang mengandung gula tinggi. Berarti kita kurangnya. Iya, jadi kalau kayak ibu, kalau mau dipastikan tetap HbA1c-nya. Ya cek juga ya. Iya, tapi tetap intinya kalau masih gemuk, saya lebih berpikir diet. Ya, diet ya. Diet dulu. Kalau bapak ya mungkin diet lagi, apalagi diet Iya. dia udah habis badan. Kalau dia otomatis dia kurang kubur. Iya, otomatis. Jadi Oke. udah jadi bersamaan nanti makannya. Ya, betul. Ibu banyakkan aja sayuran. Ya. Ya. Boleh. Nanti ada sayuran yang nggak boleh memang, paria nggak boleh. Oh, paria nggak boleh. Itu gulanya tinggi. Sayur pahit, paria, sawi pahit itu ya. Oke. Daun pepaya, ini 3 yang nggak boleh. Nih. Aku cuma tahu daun pepaya aja, cuma paria sama. Paria sama. Semua yang pahit Nggak boleh ya. nggak boleh. Karena apa? Ternyata pahitnya itu karena terlalu pekat dia konsentrasi C6H2 itu. Iya jadi pahit. Jadi ya. pahit dia di lidah. Tapi sebenarnya konsentrasi gulanya tinggi. Oke. Iya. Berarti harus diet. Ya. Iya. Boleh. Kalau buah, Dok? Sama, semua buah pun mengandung gula. Iya, makanya. Maka kalau kita makan buah, otomatis nasi dikurangi lagi. Kalau perlu kayak bapak jangan makan nasi jadinya. Makan buah. Tapi ada buah Mangga nggak boleh. durian, Durian mangga nggak. itu kan ekstrim. Ngapain kita makan tuh, Iya. Pak? Pepaya boleh nggak ya? Pepaya masih boleh kalau memang tujuannya tadi untuk melancarkan ke Iya, belakang. dia susah BAB. Boleh aja. Boleh aja, apa jangan banyak, pokoknya dikit. Tapi aja. tetap nggak boleh berlebihan. Apapun itu yang. Apapun itu. Apapun itu. Iya. Saya. Ya. Bapak udah WA aku ya? Belum? Belum. Coba minta Berkawan biar dulu lah. aku kirim apanya? Ya. Biar aku kirim ini makanannya dia. Iya. Dia harus diet lah, dia kaget aku. Padahal aku gula aku jarang. Nggak tinggi ya sama ini. Minum-minum pun nggak pernah apa gula-gula gitu. Ibu udah pasti terpengaruh sama bapak. Bapak stres, ibu pasti stres. Mana mungkin ibu bisa bahagia bapak stres. Nomor berapa, Dok? 0852 2. 6115 Ya. 2806. Coba piskop mah. Pinggan aja. Bikin. Oke. Masuk ya. Lihat gula. Itu nanti ya